Baik, mari kita mulai dan saya akan buka dengan doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kembali Engkau kumpulkan anak-anak-Mu untuk mempelajari dan mendalami kebenaran akan firman-Mu. Berikanlah kemudahan, kelancaran, dan sertailah kami sepanjang perkuliahan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami di atas bumi. Dan kami serahkan semuanya ini dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami yang hadir dan berkatilah teman-teman kami yang belum hadir. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami semuanya. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami melalui Putra Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat malam. Kita hari ini masuk ke pertemuan ke-9 ya, 9 dan 10. Tapi seperti biasa di sesi yang pertama ini saya akan mendengarkan presentasi dari tugas sebelumnya ya. Saya ambil 5 nama dan sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk juga melakukan absensi di menu e-kampus karena nanti kami akan rekap semuanya dan mohon bisa on cam. Ini ada nama Mika 2 orang ya, ada Mika 2 orang. Yang lainnya bisa ini. Baik, saya akan panggil dan tolong mempersiapkan diri buat teman-teman yang hari ini melakukan presentasi ya. Santa Helena sudah ada? Ada Santa Helena? Ada yang bernama Santa Helena? Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, saya minta yang lain on cam ya. Karena saya tidak tahu apakah Anda ikut kuliah apa tidak. Jadi saya panggil-panggil nama nggak direspon dengan baik ya. Oke, saya panggil nama Santa Helena. Ada tidak? Oke, tidak ada. Saya harus cek aksen dulu. Terus Angelia Sharon Juliana. Ada Angel? Saya, Bu. Oke, Angel belum presentasi kan ya tugasnya? Kemarin sudah, Bu. Bentar, saya cek dulu deh di sini. Sudah presentasi, kok nggak ada nilainya ya? Angela Sharon Juliana. Sudah ya kemarin ya? Udah. Oke, kalau begitu Ignatius Alfadiantoro. Ada? Nggak ada namanya. Santika Panjaitan. Ada nama Santika Panjaitan? Nggak ada juga. Terus ini sudah, yang hadir ini sudah semua masalahnya. Gideon sudah. Hetaria sudah. Revaldi. Halo Revaldi. Minta tolong dong bisa on cam. Angel, Maria, Mika bisa on cam. Revaldi ada nggak ini? Halo? Halo? Mohon perhatiannya agar bisa on cam. Karena saya manggil-manggil tidak direspon. Jadi kalau dipanggil nggak ada kan berarti nggak ngikutin kan? Nggak ada kan? Revaldi di chat, Bu. Iya, tapi nggak ada suaranya. On cam tidak,
itu tidak gitu. Tapi meskipun nggak on cam kan merespon, di sini nggak respon. Ya nggak? Kan walaupun nggak ini kan masih bisa bersuara. Jadi kalau ingin dihargai orang juga harus saling menghargai orang lain gitu. Oke, saya panggil Natalia Parhusip. Ada? Natalia Parhusip ada? Kan nggak ada respon kan? Ada orang ada di sini ada namanya tapi tidak merespon. Mungkin bagi yang tidak merespon saya anggap tidak masuk ya. Oke. Barita sudah presentasi belum? Halo Barita. Halo, belum Bu. Nah, silakan Barita presentasi ya, yang tugas sebelumnya. Oke. Bentar. Perkenalkan, nama saya Barita Permana Pakpahan dari jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebelum membahas, di sini ada pertanyaan, coba Anda telusuri bagaimana karakter dari masyarakat kita, terutama pejabat publik, apakah memperhatinkan atau menggembirakan. Banyak buat publik yang mungkin, namun melihat kasus yang terjadi akhir-akhir ini, banyak juga di antara mereka yang ternyata hanya baik di luarnya saja. Banyak di antara mereka terkena kasus belakangan karena yang malah membuktikan bahwa sebenarnya pejabat publik memiliki sifat yang memperhatinkan dan tentunya membuat kepercayaan masyarakat. Coba untuk masuk ke dalam materi, hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tentu memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Cuman atas dasar kemajuan, justru manusia banyak salah empiris. Kemudian saya akan menjelaskan tipologi hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Yang pertama, dominansi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan atau sains. Ketika Galileo mengemukakan temuan ilmu pengetahuannya bahwa bukan matahari yang beredar dari ketika Galileo mengemukakan temuan ilmuannya, ternyata bukan matahari yang beredar dari timur ke barat, melainkan bumi yang beredar mengelilingi matahari. Nah, cuman sebagai gereja, sebagai pemegang otoritas kebenaran justru menjatuhkan hukuman terhadap si Galileo.
penemuannya justru dianggap bertentangan dengan deskripsi Alkitab yang diterapkan secara literal. Nah, maksudnya literal itu Alkitab sebenarnya ditulis dalam konteks masyarakat agraris dan masih sederhana. Jadi deskripsi tentang fenomena alam cuma berdasarkan pengamatan semata. Lalu dominansi ilmu pengetahuan terhadap agama. Banyak orang yang menganggap sains atau ilmu pengetahuan bersifat objektif, universal, rasional, dan didasarkan pada bukti observasi atau pengamatan yang kuat. Cuman pada agama justru bersifat subjektif, emosional, dan didasarkan pada tradisi atau sumber kewibawaan yang bertentangan satu sama lainnya. Nah, jadi sebagai akibatnya para teolog mencoba tuh untuk menyesuaikan pernyataan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau misalnya dilakukan, justru ilmu iman itu bakalan tunduk pada ilmu pengetahuan. Nah, menyadari iman dan ilmu pengetahuan tidak menemukan titik temu, Wilarjo mengelompokkan hubungan-hubungan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Yang pertama ada yang namanya pertentangan. Keduanya, ya kenapa bisa dibilang pertentangan ya? Karena keduanya sebenarnya bidangnya berbeda. Kalau misalnya dipaksakan, ilmu pengetahuan yang akhirnya mengklaim filosofis yang luas, atau mungkin kebalikannya tuh, justru iman yang bergerak dari teologi mengklaim tentang ilmu yang berbau ilmu pengetahuan gitu. Jadi itu yang makanya bisa dibilang dengan pertentangan. Lalu ada yang namanya perpisahan. Perpisahan berarti ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri. Ya karena ya bidang garapannya beda gitu. Caranya, terus tujuannya masing-masing, kayak gitu. Nah, terus ada juga perbincangan yang maksudnya ya ilmu pengetahuan dan iman itu bisa saling terbuka dan saling menghormati karena kedua belah pihak ingin memahami perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Lalu juga ada perpaduan. Nah, perpaduan di sini kita bisa melihat eksistensi alam melalui rancangan alam atau keteraturan. Ya, melihat agama itu dari ilmu pengetahuan itu sendiri, kayak gitu. Nah, terus sumber alam itu sendiri. Nah, teknologi. Apa sih sebenarnya teknologi itu? Teknologi itu aplikasi sains untuk memecahkan masalah manusia. Kalau nggak bisa dibilang juga untuk memudahkan kehidupan manusia. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya anggap aja kayak jaket berbahan jeans. Nah, tentu kalau misalnya kita pakai jaket berbahan jeans itu kan bakalan susah banget ya, nggak kayak kaos ya kan. Nah, makanya ada teknologi yang diciptakan kancing gitu. Nah, itu kancing itu juga termasuk ke dalam teknologi. Kayak gitu. Nah, pada satu sisi teknologi kan sangat positif ya kan. Dan sebagai pembebas. Tapi sebaliknya teknologi juga berbahaya dan nggak etis untuk beberapa teknologi. Semisalnya aja teknologi cloning yang kalau misalnya diterapin sama manusia. Nah, masalahnya itu apakah seorang ilmuwan boleh melakukan hal tersebut? Nah, untuk itu kita sebagai Kristiani, kita harus tahu nih teknologi-teknologi ini sebenarnya untuk apa sih gitu. Nah, teknologi itu bisa sebagai pembebas. Nah, kayak mana sih teknologi sebagai pembebas?
maksudnya itu teknologi itu untuk membantu standar kehidupan yang lebih tinggi. Kayak misalnya sekarang kan kayak lagi COVID tuh. Nah, kita tuh nih obat untuk COVID mungkin, atau mungkin vaksin yang membuat standar kehidupan manusia itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, selain standar kehidupan yang lebih tinggi, juga kesempatan untuk memilih. Nah, ini salah satu teknologi yang baik gitu. Jadi nggak cuma itu aja, tapi dengan adanya teknologi kita bisa memiliki pilihan yang lain. Nah, selanjutnya juga ada lebih banyak waktu luang. Nah, ini juga teknologi yang baik menurut saya. Karena dengan ada teknologi juga membantu atau memudahkan kehidupan manusia, ya kan? Nah, selain dari ketiga hal itu, teknologi juga sebenarnya bisa sebagai ancaman juga. Nah, bisa sebagai ancaman. Teknologi sebagai ancaman, kita akan membatasi diri hanya pada kritik terhadap kemanusiaan daripada kritik terhadap lingkungan. Ada 5 ciri teknologi industri yang dijadikan dasar kritik mereka, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan manusia. Yang pertama, uniformitas, keseragaman dalam masyarakat yang bersifat massal. Identitas individu ditentukan oleh peranannya pada organisasi. Penyesuaian diri dengan masyarakat merusak spontanitas dan kebebasan. Terus yang kedua, kriteria yang sempitnya tentang efisiensi, terus tidak bersifat pribadi dan manipulasi, terus teknologi yang tidak dapat dikontrol, ini yang bisa dibilang sebagai teknologi sebagai ancaman. Nah, terus juga keterasingan pekerja. Nah, itu yang bisa dikatakan sebagai teknologi sebagai ancaman. Nah, teknologi juga bisa tuh sebagai instrumen kekuasaan. Nah, maksudnya teknologi sebagai instrumen kekuasaan, teknologi bisa menjadi teknologi yang konsekuensinya itu tergantung pada konteks sosial. Beberapa teknologi tampaknya netral. Bisa atau membunuh gitu. Jadi teknologi juga bisa sebagai instrumen kekuasaan. Nah, kesimpulannya kita tidak dapat terlalu optimis dan mengagungkan teknologi apabila menganggap teknologi sebagai penyelamat, karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan. Sebab teknologi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sesungguhnya adalah perwujudan dan ekspresi yang sah dari kapasitas kreatif manusia dan merupakan kontribusi esensial bagi kesejahteraannya. Iya, sekian dari saya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rita. Paparannya cukup bagus juga. Nah, sekarang saya mau panggil yang kedua. Siapa ya? Soalnya yang di sini sebagian besar sudah. Yang belum siapa? Bentar. Yeni sudah, Yeni? Sudah, Bu. Bentar ya, cek dulu saya. Cynthia Rosna Sihombing. Ada nggak? Cynthia Rosna Sihombing. Ada, Bu. Ya, silakan Mbak.
Iya, Bu. Tunggu. Halo teman-teman, saya ingin mempresentasikan bab 5, hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemajuan ilmu pengetahuan juga membawa dampak bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragama. Manusia cenderung sulit mengambil sikap yang tepat dalam kaitan antara imannya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Seni adalah bagian yang tidak terpisah dari kehidupan manusia terhadap kehidupan agamawinya. Ada pengaruh timbal baliknya di antara keduanya. Yang A, tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Perguruan tinggi adalah tempat ilmu pengetahuan dan teknologi dipelajari sekaligus dikembangkan. Namun agar dapat menyumbang baik untuk perkembangan manusia secara pribadi maupun untuk masyarakat secara bersama-sama, secara sederhana dilihat dua tipe hubungan yang terlihat tidak membangun. Yang pertama, dominasi iman agama terhadap ilmu pengetahuan sains. Teknologi yang menjadi acuan kehidupan iman orang Kristen dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan, telah menempatkannya sebagai ukuran kebenaran untuk segala hal, bukan hanya untuk soal iman di anetika. Penemuan justru dianggap bertentangan dengan deskripsi Alkitab yang ditafsirkan secara literal dan dikenal dengan istilah biblikal tanpa memperhatikan konteks budaya ketika Alkitab ditulis. Secara awam sudah tentu dideskripsikan bahwa matahari yang beredar mengelilingi bumi adalah hal yang wajar. Tetapi tentu maksud Alkitab bukanlah untuk memberi deskripsi tentang gejala-gejala alam dan menjadi buku teks ilmu pengetahuan alam. Gereja mengakui bahwa hukuman terhadap Galileo adalah suatu kekeliruan dan gereja telah meminta maaf atas hal tersebut. Kedua, dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Tantangan utama atas agama atau iman dalam abad ilmu pengetahuan adalah keberhasilan metode ilmu pengetahuan. Lama-kelamaan, orang lebih yakin akan metode ilmu pengetahuan, mulai meragukan keyakinannya dan bahkan meninggalkan sebagai suatu tidak bersadar. Rasio manusia menjadi ukuran atas segala-segalanya, bukan hanya dalam bidang sains, tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat imaniah dan kepercayaan. Yang A-nya, pertentangan. Pertentangan ialah hubungannya bertentang dan dalam kasus yang ekstrim. Mungkin bahkan bermusuhan, baik materialisme, ilmu, dan literalisme. Alkitabiah percaya bahwa ada konflik yang serius antara ilmu pengetahuan masa kini dengan kepercayaan agamawi klasik. Keduanya mengklaim bahwa baik ilmu pengetahuan maupun teologi membuat pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan tentang hal yang sama. Yang B, perpisahan. Perpisahan berarti ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri dengan bidang garapan, cara, dan tujuannya masing-masing tanpa mengganggu dan memperdulikan pendukungan. Dari pandangan ini berpendapat bahwa ada dua yuridiski dan tiap pihak tidak boleh campur urusan pihak yang lain, melainkan berurusan dengan urusannya sendiri. Setiap cara inquiry bersifat selektif dan mempunyai keterbatasan. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa ilmu dan agama mempunyai perseptik yang berbeda atas bidang yang sama. Yang C-nya, perbincangan. Perbincangan ialah hubungan yang saling terbuka dan saling menghormati, karena kedua belah pihak ingin memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. Ilmu pengetahuan dikatakan bersifat objektif, yang berarti
bahwa teori-teorinya divalidasi dengan kriteria yang jelas. Teologi Kristen sebagainya menjaga keseimbangan antara imanesi ilahi dan alam. Dan pada saat yang sama, transendensi ilahi atas Allah, belajar dari ilmu-ilmu sosial, khususnya teori sosial kritis. Para teolog pembebasan misalnya mengembangkan teori yang memberi perhatian kepada ketidakadilan dan domisili. Alkitab secara Kristen kritis serta melakukan kritik sosial maupun kritik agamawi, khususnya kritik terhadap teologi yang mengalienasi manusia baik dari diri sendiri. Yang D-nya, perpaduan. Secara alkitabiah dan imaniyah, kita pada satu sisi menerima bahwa ilmu pengetahuan dapat dikembangkan manusia. Pada saat yang sama, manusia adalah makhluk religius dan karena agama tidak hadir dalam kehidupan manusia, menjadi kebutuhan manusia untuk beralisi dengan Tuhan. Yang B-nya, pengertian teknologi modern. Tujuan akhir dari sains adalah mengetahui sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam semesta. Sedangkan tujuan akhir dari teknologi mengubah dunia, arti bagaimana pengetahuan dari sains tadi dapat diaplikasikan dalam peralatan untuk memecahkan masalah. Teknologi mengimplikasikan pilihan dan pilihan menuntut keputusan tidak hanya menyangkut aspek ilmiah. Luasnya definisi itu juga mengingatkan kita agar adanya perbedaan-perbedaan yang besar di antara berbagai teknologi. Singkatnya, teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan dalam peralatan demi memecahkan masalah. Yang C-nya, tipologi respon Kristen terhadap teknologi modern. Yang pertama, teknologi sebagai pembebas. Perkembangan teknologi telah disambut secara bersemangat oleh karena potensinya untuk membebaskan kita dari kelaparan. Teologi lain mengonfirmasikan bahwa teknologi sebagai alat atau instrumen kasih dan bebas kasih dalam meringankan penderitaan manusia sebagai suatu respon modern terhadap perintah Alkitab untuk memberi makan kepada yang lapar. Teknologi memberi visi tentang masa depan planet yang di dalamnya teknologi dan perkembangan spiritual menghubungkan satu iman sama lain. Yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Pada ekstrim yang berlawanan adalah kritik terhadap teknologi modern yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia yang autentik. Teknologi membimbing ke arah organisasi yang rasional dan efisien. Kriteria adalah efisien dalam mencapai suatu tujuan atau suatu rangkaian tujuan-tujuan yang sempit, sedangkan efek samping ataupun kerugian manusiawi diabaikan. Kriteria kuantitatif lebih diutamakan daripada kriteria kualitatif. Ketiga, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Teknologi adalah instrumen kekuasaan yang ambigu, yang bersekuensinya tergantung pada konteks sosial. Beberapa teknologi tampaknya netral jika mereka dapat dipakai untuk kebaikan atau kejahatan sesuai dengan tujuan pemakainya. Teknologi adalah konstruksi sosial dan jarang sekali bersifat netral sebab tujuan khusus sudah terjalin dalam rancangannya. Tujuan alternatif akan menuntun kepada rancangan alternatif. Yang D-nya, hubungan teknologi dan kekuasaan politis. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, kita dapat berharap bahwa keputusan politis yang dibuat oleh para birokrat dapat sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat yang baik,
yang baik dan bukan hanya kepentingan perusahaan-perusahaan besar. Teknologi telah menjadi instrumen keuntungan dan keputusan-keputusan dimotivasikan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang berjangka pendek dari perusahaan-perusahaan. Kebebasan dipakai secara individualisme telah menjadi lisensi bagi mereka yang secara ekonomi berkuasa. Ini adalah peranan dari kekuasaan politis yang dalam sistem demokrasi dikontrol oleh rakyat. Udah Bu, segitu aja ada saya. Baik, terima kasih. Risa tadi. Cynthia ya. Kita lanjut ke Debbie. Debbie Natalda. Silakan on cam dulu. Ya Bu, apa Bu? Iya. Ya, Debbie sekarang. Oh, saya udah Bu. Udah? Udah. Oh, Samuel. Samuel, dengar suara saya? Halo Samuel? Oke, berarti saya nggak anggap hadir ya, karena nggak ada informasi. Leona, Maria Leona. Saya sudah, Bu. Udah. Sebentar, saya cek dulu. Kayaknya kemarin apa saya salah masukin nilai ya? Maria. Charles bisa nggak? Saya sudah, Bu. Hah? Saya belum, Bu. Ya udah Diana. Iya. Bentar. Tugas pertemuan ke-6 A, latihan modul halaman 90. Coba Anda telusuri bagaimana karakter dari masyarakat kita, terutama para pejabat publik, apakah memperhatikan atau mengembirakan. Baiklah, menurut saya, dilihat dari sisi luar masyarakat, apalagi pejabat, tentunya situasi dari karakter yang kelihatan tentunya adalah mengembirakan. Karena tentunya kita tidak tahu dari dalam hatinya apakah memperhatikan. Tapi kalau dilihat dari beberapa kasus belakang ini, banyak sekali berita yang masuk bahwa para pejabat memiliki sifat yang tidak terpuji atau melakukan kesalahan, yang tentunya memprihatinkan dan tentunya akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik tidak senang dan baik. Yang B, membuat summary dari bab 5, yaitu hubungan iman Kristen dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. A, tipologi hubungan iman, ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya untuk menguasainya, namun agar dapat menyumbang baik untuk perkembangan manusia secara pribadi maupun masyarakat secara bersama-sama. Bila ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan salah satu substansi kajian, ada asumsi bahwa agama memberi sumbangan, yang berarti dalam memotivasi manusia untuk mempelajari dan mengembangkannya demi kegunaan manusia dan masyarakat. Sebelum kita menelusuri tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan, baiklah secara sederhana kita melihat dua tipe hubungan yang terlihat tidak membangun. 1. Dominasi iman, agama terhadap ilmu pengetahuan atau sains. Alkitab ditulis dalam konteks masyarakat agraris dan masih sederhana, dan deskripsi tentang fenomena alam berdasarkan pengamatan semata-mata. Secara awal sudah tentu deskripsi bahwa matahari yang beredar mengelilingi bumi adalah hal yang wajar. Tetapi tentu maksud Alkitab bukanlah untuk memberi deskripsi tentang gejala-gejala alam dan menjadi buku teks ilmu pengetahuan alam. Tujuannya jauh lebih penting dari deskripsi tersebut. Suatu pengetahuan tentang eksistensi Tuhan dan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan bertindak dalam sejarah manusia. 2. Dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Sejak zaman pencerahan, dominasi iman atas ilmu pengetahuan mulai dipertanyakan. Malahan berkembang menjadi dominasi ilmu atas iman. Tantangan utama atas agama atau iman dalam abad ilmu pengetahuan adalah
keberhasilan metode ilmu pengetahuan. Nah, dari dua sifat di atas dikaitkan bahwa keduanya kurang sehat untuk agama dan iman maupun untuk ilmu pengetahuan. Yaitu kedua dominasi tersebut adalah dominasi iman dan dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Berangkat dari fenomena hubungan sains dan agama tidak pernah harmonis, mendorong Barbour ilmuwan bidang fisika dan teknologi ini membuat hubungan antara sains dan agama yang mengelompokkan hubungan sains dan agama ke dalam empat, yaitu konflik, independen, dialog, dan integrasi. 1. Konflik atau pertentangan. Pandangan ini memandang sains dan agama sebagai dua kutub yang bertentangan. Barbour menjelaskan bahwa paradigma ini berpandangan seorang ilmu yang tidak begitu saja percaya pada kebenaran sains. Agama dinilai tidak mampu menjelaskan dan membuktikan kepercayaannya secara empiris dan rasional. Dengan demikian, para saintis beranggapan bahwa kebenaran hanya diperoleh melalui sains, bukan oleh agama. Sebaliknya, para agamawan beranggap bahwa sains tidak punya otoritas untuk menjelaskan semua hal karena keterbatasan akal sebagai instrumen sains yang dimiliki oleh manusia. Pada intinya, agama dan sains tidak bisa bertemu dan dinamakan dalam hal menjelaskan kehidupan. Yang kedua yaitu independen atau perpisahan. Pandangan ini beranggapan bahwa agama dan sains memiliki wilayah yang berbeda terhadap diri sendiri, maka tidak perlu adanya dialog antara keduanya. Pandangan ini adalah cara yang dipakai untuk memisahkan konflik antara sains dan agama. Jalan keluarnya dengan sendiri-sendiri, tetapi tidak ada dialog. Yang ketiga adalah dialog atau perbincangan. Pandangan ini memahami bahwa ada keterkaitan antara sains dan agama, sehingga keduanya bisa didudukkan bersama untuk saling mendukung, berdiskusi, menguatkan, dan memengaruhi untuk membicarakan problem kehidupan. Pandangan ini menawarkan adanya hubungan komunikatif yang bersifat konstruktif antara sains dan agama. Sains dan agama memiliki kesamaan yang didialogkan, bahkan bisa saling mendukung satu sama lain. Dalam dialog agama dan sains, mengajukan alternatif kerjasama dengan adanya batasan pertanyaan dan varietas metodologi. Integrasi atau perpaduan. Yang keempat, pandangan ini menyatakan bahwa agama dan sains dapat menyatu dan berpadu, menyelesaikan masalah kehidupan. Model ini mengambil dialog dan percakapan lebih jauh dan berpendapat bahwa kebenaran sains dan agama dapat diintegrasikan ke dalam keseluruhan yang lebih lengkap atau penuh secara holistik. Nah, berdasarkan keempat hubungan sains dengan agama menurut perspektif Barbour, dapat diambil kesimpulan bahwa sains dan agama bisa bertemu dalam satu titik, di mana hubungan tersebut bersifat dialog dan integrasi. Pandangan ini bisa diterima karena agama dan sains bisa saling menguatkan antara keduanya. Karena untuk memahami dan menanamkan keyakinan yang kuat dan ekstensi Tuhan juga yang diperlukan nalar kritis terhadap wujud dan desain alam ini. Yang B, pengertian teknologi modern. Menurut Eka Dharmaputra, tujuan akhir dari sains adalah mengetahui sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam. Sedangkan tujuan akhir dari teknologi mengubah dunia dalam arti bagaimana pengetahuan dan sains yang tadi dapat diaplikasikan dan dalam memecahkan masalah. Singkatnya, teknologi adalah ilmu pengetahuan dalam peralatan dan memecahkan masalah. Semua ini terjadi dalam sistem tertata dari orang-orang dan mesin-mesin. Yang C, tipologi respon terhadap teknologi modern. Rupanya respon orang Kristen terhadap teknologi modern tidaklah sama sepanjang sejarah. Pada satu sisi ada yang positif dan menganggap teknologi sebagai pembebasan. Tetapi sebaliknya, ada juga yang sangat pesimis dan menganggap teknologi sebagai ancaman. Ada juga yang berada di tengah jalan dan sangat berhati-hati dalam merespon teknologi modern. Yang D, hubungan teknologi dan kekuasaan politis.
Politik tanpa teknologi adalah kelumpuhan dan keterbelakangan dalam sebuah sistem. Jika kita berbicara negara, maka mungkin tanpa teknologi penyelesaian masalah akan menjadi lambat, bahkan lumpuh. Bayangkan saja ada kebijakan untuk menyediakan jembatan yang untuk menghubungkan dari pulau ke pulau. Namun belum ada yang mampu membuat jembatan, maka hanya sebatas kebijakan tanpa penyelesaian. Yang membangun sikap Kristen yang lebih realistis terhadap teknologi. Allah tidak menghalangi manusia untuk mengembangkan teknologi. Bahkan ia menuntut manusia untuk berkembang dan menciptakan sesuatu karena ia menghendaki segala sesuatu dengan tujuan yang baik. Sejak awalnya, manusia memang diciptakan dengan akal, budi, dan daya cipta. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang merupakan pencipta manusia. Jadi, Allah tidak akan membatasi kreasi manusia apabila manusia memiliki motivasi yang benar untuk berkarya. Jadi, kita menarik kesimpulan bahwa iman Kristen memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang baik. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bagaimana pengaruhnya terhadap manusia tergantung dari motivasi, memiliki tujuan yang baik atau tidak. Agar tidak terperangkap dalam dampak negatif dan iptek, kita memerlukan hikmat Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman. Seperti yang dikatakan pada Amsal 1 ayat 5. Yang menasihati kita untuk menambah ilmu, namun dengan pertimbangan untuk mengetahui cara memiliki sikap hidup yang benar. Anda udah Bu, sekian presentasi Bu dari bab 5. Terima kasih. Diana sambil nangis ya. Kok bergetar suaranya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Ini ada Maria Wina atau Dewi. Mana Dewi? Dewi dengar suara saya? Yang ada Dengar, orangnya mana? Oke. Satu lagi ya. Kalau gitu Dewi dulu ya. Maria Wina minggu berikutnya ya. Silakan Dewi. Wajahnya nggak kelihatan, Mbak. Teman-temannya kan nggak kenal sama kamu. Ya kan? Belum mandi, Bu. Hah? Jam segini belum mandi? Oh my God. Oke. Habis ini cepat mandi ya, silakan. Siap, Ibu. Hubungan iman Kristiani dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kita hidup pada zaman kemajuan ilmu pengetahuan, dan dalam banyak hal persoalan-persoalan manusia banyak teratasi walaupun masalah-masalah baru terus bermunculan. Kemajuan ilmu pengetahuan juga membawa dampak bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan beragamanya. Beberapa negara barat yang dibangun atas dasar industri atau atas dasar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemerosotan dalam hal kehidupan beragama. Manusia cenderung sulit mengambil sikap yang tepat dalam kaitannya antara imannya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. A. Tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan dalam sejarah kekristenan. Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya untuk menguasainya, namun agar dapat menyumbang baik untuk perkembangan manusia secara pribadi maupun untuk masyarakat secara bersama-sama. Bila ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan salah satu substansi kajian, ada asumsi bahwa agama memberikan sumbangan yang berarti dalam rangka memotivasi manusia untuk mempelajari dan mengembangkannya demi kegunaannya bagi manusia dan masyarakat. Selain itu, tantangan terbesar dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bahwa agama bisa menjadi kurang atau tidak relevan lagi dalam memecahkan persoalan hidup manusia dan masyarakat. Disadari benar bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dibuktikan secara empiris dapat saja memperosotkan iman seseorang sehingga tidak percaya lagi pada kebenaran agama bila di mana temuan ilmu pengetahuan ternyata berbeda dengan deskripsi kitab suci. Sebelum menelusuri tipologi hubungan iman dan ilmu pengetahuan, menurut Ian Barbour, secara sederhana dilihat dua tipe hubungan yang terlihat tidak membangun. Satu, dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan atau sains. Teologi yang menjadi acuan kehidupan iman orang Kristen dianggap sebagai ratu pengetahuan, telah menempatkan sebagai ukuran kebenaran untuk segala hal. Bukan hanya untuk soal iman dan etika,
Tragisnya ketika Galileo mengemukakan temuan ilmu pengetahuannya bahwa bukan matahari yang beredar mengelilingi matahari, gereja sebagai pemegang otoritas kebenaran ajaran teologi menjatuhkan hukuman untuk Galileo. Penemuannya justru dianggap bertentangan dengan deskripsi Alkitab yang ditafsirkan secara harfiah dan dikenal dengan istilah biblical literal tanpa memperhatikan konteks budaya ketika Alkitab ditulis. Untungnya setelah beberapa abad, gereja mengakui bahwa hukuman Galileo adalah suatu kesalahan dan gereja meminta maaf atas hal tersebut. 2. Dominasi ilmu pengetahuan terhadap agama. Sejak zaman pencerahan, dominasi iman atas ilmu mulai dipertanyakan. Malahan berkembang menjadi dominasi ilmu atas iman. Tantangan utama atas agama atau iman dalam abad ilmu pengetahuan memberikan satu-satunya jalan yang dapat dipercaya menuju kepada pengetahuan. Banyak orang menganggap sains bersifat objektif, universal, rasional, dan didasarkan pada bukti pengamatan yang kuat. Sedangkan agama pada sisi yang lain bersifat sangat subjektif, lokal, emosional, dan didasarkan pada tradisi yang saling bertentangan satu sama lain. Lama-kelamaan, orang lebih yakin akan metode ilmu pengetahuan, mulai meragukan kenyataannya, dan bahkan meninggalkan sebagai sesuatu yang tidak berdasar. Sebagai akibatnya, para teolog juga ada juga yang mencoba menyesuaikan pernyataan Alkitab dengan ilmu pengetahuan dan dengan demikian iman tunduk kepada ilmu pengetahuan. Ian Barbour membagi empat tipe hubungan iman dan ilmu pengetahuan masa sekarang. Menurut Willarjo, keempat pengelompokan yang dibuat Barbour itu disingkat dengan 4P, yaitu A. Pertentangan. Pertentangan ialah hubungan yang bertentangan dan dalam kasus ekstrem mungkin bahkan dianggap bermusuhan. Barbour menunjukkan bahwa contoh historik dari konflik ini adalah kasus Galileo. B. Perpisahan. Perpisahan berarti ilmu dan agama berjalan sendiri-sendiri dengan garapan, cara, dan tujuannya masing-masing tanpa saling mengganggu atau mempedulikan. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari konflik dan saling menyalahkan. C. Perbincangan. Perbincangan ialah hubungan yang saling terbuka dan saling menghormati karena kedua belah pihak ingin memahami perbedaan dan persamaan antara keduanya. Dalam kategori ini pun ada berbagai kelompok pendapat yang masih ada perbedaan di sana-sini. Salah satu argumen dari tipe ini menurut Barbour adalah adanya kesejajaran metodologis dalam kedua disiplin ini, yaitu ilmu pengetahuan dan teologi atau iman. Barbour juga mengutip Thomas Kahn yang menyatakan bahwa baik teori-teori dan data ilmu pengetahuan yang bergantung pada paradigma dari komunitas ilmiah pun mengartikan paradigma sebagai salah satu kelompok presposisi konseptual, metafisik, dan metodologi yang berwujud dalam suatu tradisi pekerjaan ilmiah. Yang keempat, perpaduan. Menurut Ian, ada 3 versi yang berbeda dari integrasi. Yang pertama, dari teologi natural, diklaim bahwa eksistensi Allah dapat disimpulkan dari bukti-bukti rancangan dalam alam. Yang kedua, dalam teologi tentang alam, sumber utama dari teologi utama tentang alam, sumber utama dari teologi terletak di luar ilmu pengetahuan. Namun, teori ilmiah dapat mempengaruhi perumusan ulang dari doktrin tertentu dalam suatu agama, khususnya doktrin tentang penciptaan dan hakikat manusia. Yang ketiga, dalam sintesa sistematis, baik ilmu maupun agama menyumbang untuk mengembangkan dalam suatu metafisik yang inklusif, seperti dalam filsafat proses. Yang B, pengertian teknologi modern. Ada 3 kelompok dalam merespon perkembangan teknologi modern. Kelompok pertama melihat perkembangan teknologi sebagai sumber yang memungkinkan standar kehidupan lebih baik, meningkatkan kesehatan, dan komunikasi yang lebih baik maupun mudah. Kelompok kedua bersifat kritis terhadap teknologi, karena teknologi modern dapat menyebabkan alienasi dari alam, penghancuran lingkungan hidup, mekanisasi dalam kehidupan manusia, dan hilangnya kebebasan manusia. Kelompok 3 berpendapat bahwa teknologi bersifat ambigu, dampaknya bervariasi tergantung pada konteks sosial karena teknologi dirancang dan digunakan dan menjadi produk maupun sumber dari kekuatan ekonomis dan politis. Menurut Eka Dharma Putra, tujuan akhir dari sains adalah mengetahui sebanyak-banyaknya tentang dunia dan alam semesta. Sedangkan tujuan akhir teknologi mengubah dunia dalam arti bagaimana pengetahuan dan sains tadi dapat diaplikasikan dalam peralatan untuk memecahkan masalah. Yang C, tipologi respon Kristen terhadap teknologi modern. Rupanya respon orang Kristen terhadap teknologi modern tidaklah sama sepanjang sejarah. Ada 3 respon terhadap teknologi menurut Ian Barbour.
yaitu 1. Teknologi sebagai pembebas. Yang kedua, teknologi sebagai ancaman. Pada ekstrem yang berlawanan adalah kritik terhadap teknologi modern yang melihatnya sebagai ancaman terhadap kehidupan manusia yang autentik. Yang ketiga, teknologi sebagai instrumen kekuasaan. Posisi atau respon ketiga pendapat bahwa teknologi tidak baik atau jelek, tetapi teknologi adalah instrumen kekuasaan yang ambigu yang konsekuensinya tergantung pada konteks sosial. Yang D, hubungan teknologi dan kekuasaan politis. Pada satu sisi, para pendukung teknologi memiliki hubungan dengan politik bersifat kritis terhadap teknologi. Mereka juga menawarkan pengharapan bahwa teknologi dapat dipakai untuk tujuan yang lebih manusiawi, baik oleh kekuatan politis maupun ekonomi. Yang E, membangun sifat kritis yang lebih realistis terhadap teknologi. Sejalan dengan pandangan Barbour, sikap ketiga terlihat lebih realistis dan sejalan dengan sikap etis Kristen. Pertama, kita tidak terlalu optimis dan mengagungkan teknologi sebagai penyelamat karena hanya Tuhan yang dapat menyelamatkannya. Rangkumannya, kita tidak mungkin menghindar terhadap dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, semua menuntut respon kita sebagai orang percaya sebagaimana mengembangkan pola hubungan yang positif antar iman dengan ilmu, teknologi, dan seni. Pertama, hubungan yang positif antara iman dan ilmu dapat disimpulkan pertama dengan mensyukuri karunia Tuhan kepada manusia untuk berakal budi dan berpikir rasional sehingga ilmu dapat berkembang. Jangan pernah berilusi bahwa teknologi tidak dapat membawa dampak negatif yang tidak memanusiakan manusia. Karena itu harus dikritisi dan ada upaya untuk meminimalkan dampak negatifnya. Teknologi tidak perlu dilulukan sebagai liberator, karena akhirnya hanya Tuhanlah sang liberator sesungguhnya. Ketiga, seni adalah karunia Tuhan dalam kehidupan yang harus disyukuri. Kita perlu menikmati keindahan. Seni dapat dipakai sebagai ekspresi iman melalui puji-pujian dan berbagai manifestasi seni yang lain. Beragama tanpa melibatkan unsur seni sangat kering dan membosankan, tidak imajinatif. Tidak ada ekspresi keagamaan yang bebas dari seni. Seni memperkaya kehidupan keagamaan dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Sebaliknya, agama dan iman juga perlu mewarnai seni dan mengontrolnya agar dikembangkan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kejahatan. Sekian Ibu. Terima kasih. Baik, Dewi. Kita mendengarkan suara tanpa ada orang ya. Oke, baik. Sisanya minggu berikutnya ya. Terus untuk hari ini saya sudah memposting video juga materi PPT. Silahkan di-download materi pertemuan 9 dan 10 ini. Materinya adalah yang tadi teman-teman presentasikan, tapi sudah saya buat PPT-nya, sudah saya buat videonya untuk menjelaskan atau menyimpulkan dari semua materi yang hari ini. Nah, ada juga tugas di sana. Silahkan teman-teman juga mempelajari. Nah, tugasnya memang tidak membuat rangkuman untuk minggu ini, adalah tugas di pertemuan 9 dan 10 ini terkait dengan hubungan antara keimanan Kristiani dengan iptek dan seni. Nah, ini Anda diminta mengamati di sekitar Anda, mengamati kelompok-kelompok di sekitar Anda. Silakan, jadi tiap orang akan berbeda. Nanti dari situ bersiap akan ada presentasi yang belum. Jadi intinya yang sudah kemarin ya ini sudah, tapi minggu depan sebagai penilaian presentasi kan belum lengkap ya. Jadi saya akan mengambil 4 atau 5 dari minggu depan dan yang lain tetap dinilai tapi tidak tidak di-show, tidak dipresentasikan tapi sudah langsung masuk nilai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini berkurang. Yang belum itu ada Wina belum ya? Wina belum, Mika belum. Terus siapa namanya? Oh, ada yang keluar tadi. Reona. Tadi rupanya udah keluar namanya ya? Rowena ya, Bu. Rowena. Tadi itu kan namanya itu kan mirip-mirip nih, ada Maria itu ada 2. Terus sudah gitu namanya itu ada mirip-mirip jadinya salah manggil sayangnya. Ada beberapa yang belum, jadi nanti kita selesaikan itu, ya. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Valen, kamu sudah Valen? Sudah ya, kayaknya Valen ya. Sudah, Bu. Sudah. Yang kemarin saya nggak tahu namanya, nyebutnya salah-salah terus itu ya. Nggak ada namanya di absen gitu, nggak taunya namanya belakangnya Valen.
Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan yang pertemuan 9. Silakan lanjut ke 10, asinkronus, bisa kembali ke e-kampus. Dan untuk mengakhiri, saya minta Barita untuk closing dengan doa ya. Dipersilakan. Barita masih mendengar suara saya? Halo, Barita? Ada? Masih dengar suara saya? Kalau tidak, Maria Wina ya, tutup dengan doa. Mari kita bersatu. Bapak di surga, terima kasih pelajaran agama hari ini kami telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menyertai kami dan seluruh orang-orang yang tidak hadir pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini yang kami pelajari bisa kami amalkan bagi kehidupan kami yang sedang kami jalani hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati setiap orang yang sedang melakukan pekerjaan mereka dan tidak dapat hadir ke kelas pada hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Oh ya, satu yang lupa, tadi mau menyampaikan apa ya? Ada yang ini, tolong absensinya diisi kembali ya, yang di e-kampus, yang di menu diskusi diisi kembali ya. Soalnya ada yang tidak mengisi, ada yang kadang lupa gitu ya. Oke, bila tidak ada, saya cukupkan. Kita bertemu minggu depan. Salam dan Tuhan memberkati kita semuanya. See you for next week. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat malam ya. Terima kasih, Bu. Ya. Saya live ya. Saya close.